Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Pada hari Minggu Pentakosta ini dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya agama Kristen itu adalah agama yang sempurna. Alkitab kita adalah kitab yang sempurna, karena kitab perjanjian lama disempurnakan di dalam perjanjian baru. Dalam beberapa momen dan kejadian, pengalaman umat Tuhan bersama dengan Tuhan, hal itu dapat kita lihat. Secara khusus pada hari Pentakosta ini, ketika kita merayakan turunnya Roh Kudus untuk mengurapi setiap umat percaya, kita sekaligus juga diingatkan pada hari ke-50 umat orang Israel merayakan sukacita mereka ketika Tuhan juga menuntun mereka dengan hukum Taurat. Perayaan hari ke-50 dalam perayaan umat Kristen adalah merayakan 50 tahun setelah bangkitnya Tuhan Yesus atau hari Paskah. Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing murid-murid Yesus melakukan semua yang diajarkannya. Dan kemudian Roh Kudus yang diutus itu mengingatkan murid-murid Yesus tentang kebenaran, menghibur dan meneguhkan iman mereka menghadapi penderitaan dan berbagai realitas kehidupan. Pentakosta ini berangkat dari penyempurnaan perayaan hari ke-50 umat Yahudi, atau yang sering disebut juga dengan kata Shavuot. Shavuot dirayakan untuk merayakan Paskah Yahudi, yaitu 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, maka mereka sampai di Bukit Sinai. Dan pada hari ke-50 itulah Tuhan melalui Musa memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada mereka dengan memberikan hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu. Kita katakan di awal tadi, saya katakan Pentakosta adalah penyempurnaan Shavuot dari orang Yahudi adalah karena dalam Pentakosta Allah membimbing umatnya dengan rohnya sendiri.
Sedangkan pada peristiwa Sambat, Allah membimbing umat Israel dengan hukum Taurat yang diberikan melalui Musa. Di dalam perayaan Pentakosta, Allah mengukir Tauratnya di loh hati setiap umatnya yang percaya kepadanya. Sedangkan dalam peristiwa Sambat, Allah mengukir mengukir Tauratnya di dalam 2 loh batu. Maka demikianlah dalam dalam Pentakosta yang kita rayakan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa sampai pada masa parusia, pada masa Kristus datang kedua kali. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan itu, tugasnya yang pertama adalah mengajarkan kebenaran. Kebenaran Taurat diukir oleh Tuhan di hati setiap manusia. Kebenaran yang mutlak yang ditulis dalam hati kita manusia adalah satu pengakuan akan adanya satu kekuatan yang supranatural. Sesungguhnya setiap orang di dalam loh hatinya sudah diukirkan Tuhan bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa di luar kemampuan manusia, yang kemudian dengan bimbingan Roh Kudus kita mengenal itu adalah Tuhan. Itulah kebenaran mutlak yang dapat diterima oleh umum. Maka tidak akan ada yang dapat menyangkal hanya satu Tuhan yang menciptakan bumi ini. Hanya satu Tuhan yang berkuasa untuk menjalankan dan memberikan kehidupan di muka bumi ini. Dan hanya satu Tuhan kemudian yang akan menghakimi semua orang yang berdosa, baik yang hidup maupun yang mati. Dalam iman Kristen, tentu hanya Yesus Kristus. Dengan proklamasi yang dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itulah kebenaran yang pertama yang diukir di hati kita. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang diukir dalam hati setiap manusia adalah cinta kasih. Setiap manusia pada dasarnya dalam hatinya sudah diukirkan cinta kasih, kelemah lembutan kepada setiap orang. Tetapi karena kejatuhan ke dalam dosa, maka cinta kasih itu kemudian dikotori, ditutupi oleh iri hati. Dikotori, ditutupi oleh egoisme. Hidup yang berpusat kepada diri sendiri kemudian menghasilkan iri, menghasilkan cemburu, menghasilkan kebencian, menghasilkan perselisihan, sehingga kasih yang sudah awalnya diukir di loh hati tertutup. Maka yang muncul dan yang dibuahkan adalah kebencian, perseteruan, dan peperangan. Yang berikut, saudaraku, karena manusia lebih menurutkan dosa itu, maka Roh Tuhan bisa saja meninggalkan kita. Karena Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku ini adalah kudus." Saul ketika diurapi, diangkat menjadi raja, Roh Tuhan bersama dengan dia memimpin umat Israel. Tetapi ketika Saul membangkang, tidak menuruti perintah Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai Raja Israel, maka Roh Tuhan surut dari dia. Maka kemudian kebenaran ubawa dan juga kuasa itu hilang juga dari Saul. Maka karena itu, cinta kasih yang diukir Allah dalam hati harus kita pelihara. Kemudian diberikan dasar kebenaran di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Tugas Roh Kudus yang berikut adalah mengingatkan umat percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti menegur, mengingatkan kita bila kita mau melakukan dosa. Contohnya, kalau kita mau menggosip, kalau kita mau berbohong, kalau kita mau mencuri, kalau kita mau berzina, minimal dengan pikiran kita sendiri, atau bahkan ketika kita mau membunuh, minimal dengan membenci seseorang dalam pikiran kita, bukankah hati kita sesungguhnya gelisah? Itulah tandanya Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan sudah dekat dengan kematian. Tetapi karena kedegilan hati kita, dan karena kita sering lebih bersandar kepada pikiran kita sendiri, kita mengabaikan peringatan Roh Kudus tersebut. Sama seperti Adam yang sudah tahu kebenaran itu dari awal yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, tetapi dia lebih memilih jalan dosa, melanggar perintah kebenaran Tuhan itu karena ambisi pribadinya.
Maka benarlah apa yang dikatakan dalam buku NDHKBP 424 ayat 1 yang berkata demikian. Suara nitod dini Tuhan taing, jo di laosi ditulak hoi, setan da jeamu, pau baroham, dapoto Tuhanmu si sesa dosa. Dalam momentum Pentakosta ini, adalah waktu yang sangat bagus bagi kita, membuka hati kita, menguduskan itu, supaya Roh Kudus boleh diam, dan Roh Kudus itu kemudian memberitakan kebenaran itu, mengajarkan kepada kita, dan mengingatkan semua hal-hal yang tidak benar, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemudian pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita sudah diurapi oleh Roh Kudus? Ketika kita merayakan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini, itu harus kita tanyakan, apakah Roh Kudus sudah mengurapi kita masing-masing? Sebagian orang ada yang menuding gereja kita, gereja-gereja mainstream, tidak diurapi Roh Kudus. Atau sebagian orang menyimpulkan bahwa seseorang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah kalau dia sudah bisa berglosolalia atau berbahasa lidah. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan yang di dalam Alkitab, penjelasan yang begitu gamblang yang disampaikan oleh Rasul Paulus, perkataan dan pemahaman itu sesungguhnya adalah salah. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11, ada setidaknya 9 karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Yaitu yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan macam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan roh. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan perlu kita ingat, karunia itu diberikan oleh Tuhan hanya seturut dengan kehendaknya saja. Di 1 Korintus 12 ayat 11 itu, Paulus menjelaskan dan menegaskan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya, Maka karunia apapun yang ada pada kita bukan karena hasil usaha kita mempelajarinya, tapi seperti yang dikehendaki Tuhan diberikan kepada kita masing-masing. Jadi perlu ditegaskan kepada kita berulang kali bahwa karunia roh adalah pemberian Allah seturut dengan kehendaknya, bukan usaha manusia itu sendiri. Berkenaan dengan ini, perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama sekali, Roh Kudus itu adalah Tuhan yang berkuasa mutlak atas dirinya sendiri. Maka tidak satu pun kuasa di bumi, atau tidak seorang pun manusia di bumi yang berkuasa untuk menyuruh Roh Kudus turun atas siapa, menyuruh Roh Kudus kapan waktunya, dan kemudian menyuruh memerintah Roh Kudus itu hadir untuk siapa dan di tengah persekutuan yang mana. Kemudian bahasa roh itu adalah bahasa Allah yang diberikan kepada seseorang sekali lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka bahasa roh itu tidak dapat dipelajari dan tidak dapat diajarkan oleh sesama manusia selain daripada Allah sendiri yang mengajarkannya. Dalam hal berbahasa roh sedikit saya singgung. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28 mengatakan demikian. Bahwa bila ada yang menerima karunia bahasa roh di tengah persekutuan, cukuplah 2-3 orang yang berkata-kata bahasa roh, berglosolalia. Dan dalam berbahasa roh itu, hendaklah seorang demi seorang. Jadi bukan bergemuruh seluruh anggota jemaat. Dan persyaratan yang kemudian, harus ada satu orang yang dapat menafsirkan dan menjelaskan bahasa roh itu di tengah persekutuan.
Kalau tidak ada yang dapat menjelaskan, maka baiklah orang yang menerima karunia roh itu berdiam diri di tengah persekutuan tersebut. Biarlah dia berbicara dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah ragu bahwa kita tidak diurapi oleh Roh Kudus. Karena karunia-karunia bernubuat, karunia berkata-kata untuk dengan pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia menyembuhkan, dan iman yang ada pada kita, karunia untuk berbuat mujizat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, adalah karunia daripada Roh Kudus juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali ke pertanyaan, apakah di gereja kita atau kita masing-masing sudah diurapi Roh Kudus? Jawabnya adalah, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, kata Tuhan Yesus. Buah apa yang kita buahkan? Di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanda orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah yang mengasihi Dia. Tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah yang hidup menyatu dengan Tuhan. Di ayat 20, Tuhan Yesus berkata demikian, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi seseorang berarti hidup menyatu dengan Dia. Tuhan telah menyatu dengan kita ketika Tuhan hidup di dalam hati kita. Hati yang kudus menolong pikiran kita juga sekaligus untuk berpikiran positif, sehingga kita hidup seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan hati yang telah dipimpin oleh Roh Kudus menolong pikiran kita itu berpikir positif dalam kehidupan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang yang sudah bersatu dengan Tuhan, hatinya dipimpin Roh Kudus, maka kemudian pikirannya juga akan berpikir positif. Yang kemudian, apabila mengasihi Tuhan, berarti menurut dan melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam realita kehidupan di dunia ini, orang yang paling nakal sekali, orang yang paling tegar tengkuk sekali, atau dalam bahasa Batak dikatakan si jogal rukung, pasti dia akan menurut dan melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan oleh orang yang mengasihinya. Seorang pemuda yang sangat nakal biasanya dapat berubah menjadi baik hanya ketika dia bertemu dengan pujaan kekasih hatinya. Demikian juga seseorang, segalak-galaknya seorang laki-laki, ketika dia bertemu dengan orang yang dikasihi, bukankah dia kemudian menjadi lembut dan melakukan apa yang dirindukan, apa yang diminta oleh orang yang dikasihinya? Maka hendaklah kita demikian. Kalau kita mengatakan sudah diurapi Roh Kudus, dan kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, hendaklah kita melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita melakukan tugas panggilan mulia kita, menjadi berkat bagi sesama dan dunia, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Bapa tidak pernah meninggalkan kami, karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, pada hari ke-50, Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sepanjang abad, sepanjang zaman, hingga Kristus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, tuntun, bimbing, dan ingatkan kami untuk senantiasa hidup kudus, hidup benar berdasarkan firman Tuhan, dan senantiasa hidup dalam sukacita pengharapan, hingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah kami setia sampai mati, supaya kami masing-masing beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.